Jadi sekarang masuk ke study group yang kedua. Sekarang akan membahas mengenai Introduction to Economic Fluctuations dan juga agregat demand satu. Apa aja sih scope atau pembahasan yang akan dibahas pada chapter Introduction to Economic Fluctuations? Yang pertama itu adalah ternyata siklus bisnis, bisa lihat PPT-nya. Ternyata pertama itu kita mengenal perbedaan antara short run dan long run. Lalu bagaimana adanya fluktuasi pada perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis. Nah, di fluktuasi jangka pendek pada GDP dan juga unemployment itu kita biasanya menggunakan grafik yang ini nih, real GDP growth. Seperti yang ini ya, ini akan dijelasin maksud dari grafik ini apa. Kadang grafik ini bisa ke atas atau progressively higher atau progressively lower. Jadi semakin yang terjelasin aja apa itu progressive lower dan progressive higher. Tapi intinya kita akan fokus pada ini ya, yang siklus bisnis. Siklus bisnis yang dipelajarin nggak kayak bentuk ini ya, sound wave yang biasa dipelajarin yang cuma gampang cuma kayak ke atas terus turun, ke atas turun. Ternyata di sini ada ketika naik ke atas, di sini turun dikit, baru ke atas turun lagi. Dan kenapa sih ini penting dipelajarin? Kenapa? Karena pemerintah menggunakan siklus bisnis untuk mengadjust atau mengatur kebijakannya. Contohnya yang paling mudah adalah pajak, pendapatan dan lain sebagainya. Contohnya kan lagi resesi kayak gini, pemerintah longgarkan pajak kan, lupa pajak apa, pokoknya aku pernah baca di berita melonggarkan bayar pajak. Dan juga mengetahui siklus bisnis yang kayak gini, ini bisa membuat bank sentral dan juga fiskal untuk menstabilisasi perekonomian pada saat terlalu tinggi atau terlalu rendah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, terus yang kedua adalah tadi udah dijelasin yang pertama bagaimana short run dan long run itu bisa berbeda. Itu ada dari time horizonnya. Tapi yang perlu aku ingetin dulu dari sekarang, perbedaan long sama short bukan dari jangka waktunya, tapi dari karakteristiknya. Ntar pas lagi grup kita pelajari lebih lanjut. Nah, terus kita akan mengenal yang disebut dengan agregat supply. Kalau misalnya kalian selama ini melihat grafik supply demand di buku atau di selama makro 1, itu semua dalam bentuk agregat ya. Agregat demand dan agregat supply. Jadi kita akan belajar gimana cara menurunkan agregat demand dan hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi agregat demand itu sendiri. Lalu kita akan juga mempelajari bagaimana agregat supply berbeda antara long run dan juga short run. Kalau short run dia landai kayak gini, kalau misalnya long run dia agak vertikal. Walaupun sebenarnya di chapter ini masih landai ya, harusnya upward sloping, tapi di bab yang ini kita asumsiin dulu short run agregat supply-nya itu landai. Nah, terus setelah itu kita juga akan belajar apa aja sih kebijakan-kebijakan yang bisa menggeser kurva AD dan kurva SRAS ke atas ataupun ke bawah dan lain sebagainya. Ini ada contoh study case-nya, itu ada oil shock, contohnya di tahun 1970, tapi nanti pas study group saya akan pakai study case yang atau studi empiris yang lebih baru daripada 1970. Tapi ini tempat yang bagus untuk memulai di kasus studi ini. Jadi pada saat itu ada peningkatan pada harga karena adanya reduksi supply minyak. Nah, ketika supply turun, maka harga akan naik. Nah, ini apa yang terjadi selanjutnya, apa dampaknya pada perekonomian dan lain sebagainya. Nah, tadi aku udah jelasin kan, mengetahui siklus bisnis ketika terlalu tinggi atau ketika terlalu rendah itu penting untuk menstabilisasikan, itu perlu distabilkan ketika terlalu tinggi dan terlalu rendah. Kenapa sih perekonomian pada saat terlalu tinggi perlu juga
diantisipasi atau jangan biarin terlalu tinggi gitu. Bukannya bagus ya, kenapa naik, bukannya bagus ya kata Tovan naik terus gitu, kurva siklus bisnisnya. Nggak juga ya, nggak semuanya siklus bisnis yang naik terus itu bagus. Kalau misalnya kenapa siklus bisnis ada di bawah ada di ketika resesi jelek, kenapa, aku rasa kalian pasti ngerti ya. Nah terus chapter yang kedua, ini dari buku MenQ, PowerPoint-nya untuk teman-teman. Agregat demand 1 akan membahas mengenai model investment saving dan juga liquidity money, IS dan LM. Nah, yang pertama adalah kalian akan menurunkan atau dari mana sih kurva IS itu didapat. Tadi investment saving itu pasar barang ya, dan LM itu liquidity money, itu pasar uang. Nah, terus yang masuk yang pertama kurva IS itu diturunkan dari Keynesian Cross dan juga beberapa pemahaman mengenai kurva investasi, sehingga terbentuklah ini masih Keynesian Cross yang ada di PPT. Ini juga masih Keynesian Cross. Nah ini ketika building the IS curve dan deriving the IS curve, nanti kita belajar kalau misalnya Keynesian Cross itu masih perlu di-adjust, makanya muncullah IS kurva yang baru disebut dengan investment saving di dunia ini. Nah itu juga akan dibahas apa aja yang bisa menggeser kurva IS ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pasar uang. Pasar uang ini diturunkan dari permintaan uang terhadap secara real. Supply-nya seperti apa, demand-nya seperti apa, nanti dijelasin lebih lanjut. Tapi fokus pembahasannya adalah yang tadi. Ini ada studi kasus mengenai Volcker's monetary tightening. Ini studi kasusnya nanti yang lebih baru aja. Nah setelah di LM curve yang perlu dari yang perlu dipahami dari mana ya LM curve atau kurva LM itu didapat dari interaksi antara supply dan demand terhadap uang. Kalian udah belajar supply dan demand terhadap uang di chapter money and inflation. Kalian harus sudah tahu grafiknya kayak gimana. Nah dari situ kita bisa menurunkan kurva LM dengan adjustment yang baru gitu. Nah, setelah kita ngebahas yang tadi, bagaimana sih kita bisa bagaimana sih short run equilibrium antara IS dan LM itu berinteraksi. Ini ya, dari sini ya. Nanti jadi aku udah bilang Keynesian curve membentuk IS curve, theory of liquidity preference atau kurva supply dan demand terhadap uang itu menjadi LM curve, dan model ini akan membuat agregat demand. Dan agregat supply itu biasanya given di sarjana 1 atau masih di sarjana. Di strata 1 biasanya agregat supply itu given, tapi nanti kita belajar juga apa hal-hal yang mempengaruhi agregat supply. Nah model dari agregat demand dan supply ini bisa menjelaskan fluktuasi pada jangka pendek dalam perekonomian. Nanti mungkin yang jelas saya akan pakai contoh kasus corona, mungkin corona dengan dunia atau corona dengan Indonesia. Paling itu sih yang bisa disampaikan pada PowerPoint kali ini. Aku harap bisa nge-cover semuanya apa yang aku jelasin. Nanti kalau ada pertanyaan mulai dari sekarang nggak apa-apa, kalian baca-baca dulu materinya atau bukunya, terus pas aku ngejelasin kalian udah punya gambaran sedikit. Jadi ketika saya ngomong sesuatu mungkin kalian bisa nanya. Paling itu